Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman di rumah, di kantor, di jalan, ataupun dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, seperti biasa, tapi kali ini beda. Karena biasanya narasumber yang datang ke tempat studio, kali ini saya yang datengin langsung ke rumahnya. Karena kali ini beda nih. Yang kali ini narasumbernya adik kandung saya sendiri. Dan memang adik saya ini banyak sekali cerita spiritual. Nggak kalah serem sama kakaknya. Langsung aja saya kenalin ke adik saya ya. Assalamualaikum. Ayo Waalaikumsalam monggo kenalkan warahmatullahi diri. wabarakatuh. Iya, sama saya Meta, saya adiknya Teh Feni. Dah. Oke, nah jadi kan ceritanya ini sebenarnya perjalanan kami waktu liburan. Oke, Iya. di suatu daerah. Tapi kan kalau saya yang cerita nggak lucu lagi. Ini langsung persaksian dan mengalami kejadian misteri itu langsung adik saya langsung oleh. Oke, gimana ceritanya? Ya, jadi kan pernah kita liburan ke kota di suatu kota di Jawa. Ini boleh Mm-mm, disebut nggak sih Kak boleh. kotanya? Boleh. Di Purwokerto, daerah Purwokerto. Sebenarnya kita lagi road trip ya waktu Mm-mm, itu. Road trip dari mulai Jakarta ke Dieng. Nah, ini sampai ke Jogja. Nah, ini perjalanan pulang ya Kak kalau nggak iya, salah atau jangan mau pulang. berangkat ya? Pulang, Pulang. pulang. Pas perjalanan pulang, Suaranya gede banget. harusnya kita tidak bermalam di Purwokerto, Iya, betul. harusnya. Tapi karena kita agak telat lah berangkatnya atau pokoknya gimana waktu itu lupa, mau nggak mau kita harus nginap di suatu hotel di Purwokerto. Nah, waktu itu cara milih hotelnya tuh sebenarnya juga ya udah yang mana aja. Jadi perempuan-perempuan nih kita berhenti di restoran, ingat nggak Kak? Iya. Terus yang para laki-laki itu nyarilah pokoknya yang terdekat mana aja hotelnya gitu. Udah, masuklah kita ke suatu hotel. Sampai sekarang pun mungkin kalau masih diingat aku cuma ingat bangunannya doang. Tapi nama hotelnya apa, di daerah mana, itu bener-bener nggak tahu. Bener-bener blank karena itu malam banget, jam 12, di atas jam 12 kalau nggak salah check-innya. Terus akhirnya kita nginep ya, Kak. Iya, harusnya Nah, kita tuh bermalam di di Cirebon. Cirebon ya waktu itu ya. Ya, Karena supir iya, udah lelah ya. udah lelah. Waktu Mm-mm. itu supir udah lelah. Akhirnya, karena kita juga udah ngantuk banget, udah malam banget, kita pilih kamar kalau nggak salah acak ya. Mm-mm. Pilih kamar acak, Dikasih tapi entah gimana kita dikasih kamar yang di paling ujung. paling pojok nih. Iya, isinya perempuan-perempuan semua. Tapi malah kita ditaruh paling ujung tuh, ada lorong. Jadi yang aku inget tuh menuju ke kamar itu, aku lorong, terus lorong di ujung depan itu tuh kayak ada, ya lorongnya habis memang ada tumbuhan lah kayak pohon atau apa. Sebelum habis lorong itu tuh kamar kita paling ujung dan di sebelah kiri itu kayak ada restoran mungkin ya. Pantry gitu. Iya, kayak pantry ya. Cuma kursinya itu tuh kayak udah ditebalik-tebalikin gitu. Mm-mm, karena udah malam. Ya, kita masih positive thinking, oh mungkin karena udah malam. Mm-mm. Udahlah, kita masuk ke kamar. Cuma di dalam kamar pun auranya nggak enak. Iya, betul. Bahkan kita mau ke kamar mandi aja takut. Mm-mm. Terus kayak mau masuk kamar mandi tuh takut banget. Pokoknya merinding mulu bawaannya. Terus Hotelnya besar ya. ya hotel Kamarnya itu kamarnya besar. kamarnya besar, kamar mandinya juga lebih besar banget. Mm-mm. Untuk satu hotel itu kamar mandi itu gede banget, makanya kayak deg-degan lah kalau masuk kamar mandi. Nah, Mm-mm. entah kenapa tuh pelayan yang ngelayanin kita kan minta apa ya, anduk tambahan kalau Iya, nggak salah. karena kita Itu extra tuh, bed. iya, pelayannya itu tuh datang tiap masuk kamar kita, terus kayak orang, mari bu saya duluan. Gitu gak sih? Iya, kayak Terus ketakutan. iya, terus datang saya duluan bu, langsung pergi. Mm-mm. Kenapa sih nih pelayan kita masih positive thinking? Tidurlah kita akhirnya. Tidur, kakak di extra bed ya kalau nggak Iya, salah ya aku kak. di extra Kakak di bed extra bed di bawah, aku di atas. sama sendiri ya. Sendiri waktu itu, aku sendiri. Dah, kita tidur, udah jam berapa? Jam 2 jam 3. Di situ aku mimpi. Hmm. Aku mimpinya di situ lumayan seram. Mimpinya lumayan serem. Di mimpi itu aku dikelilingin kayak makhluk-makhluk.
ada manusianya juga, tapi lebih ke makhluk-makhluk. Pokoknya aku di tengah, dia keliling begitu. Terus entah gimana, pokoknya aku tuh harus dibikin pingsan di mimpi itu. Bikin pingsan di mimpi itu, terus akhirnya benar, aku ingetnya di mimpi itu aku udah setengah pingsan, terus aku diseret. Mm-mm. Diseret sama makhluk itu, aku tuh cuma bisa gini doang. Cuma bisa gitu doang. Karena udah, pokoknya dibikin lemah, nggak berdaya. Aku ingetnya aku diseret, aku nggak bisa teriak, aku nggak bisa ngomong. Tapi di saat yang bersamaan di mimpi itu, aku sadar kalau aku mimpi. Mm-mm. Jadi Terus, kayak bisa ngeliat tubuhnya iya, gitu. aku mimpi, tapi kayak mau bangun. Aku mau bangun nih, ini mimpi. Tapi nggak bisa. Ya, jadi aku stop dulu sebentar. Jadi tubuhnya itu kayak keluar gitu. Nah dia bisa ngeliat diri dia sedang lagi tidur, tapi nggak bisa sadar untuk dia bangun tuh nggak bisa. Adekku seperti itu Iya, posisinya. terus habis itu, ini mimpi nih, ayo bangun, bangun. Terus kayak mau teriak, Kak tolong gue, Kak tolong gue. Padahal kakak tuh deket. Iya deket Kayak banget. mau ngomong, Kak tolong gue. Itu nggak bisa sama sekali. Akhirnya di mimpi itu bener-bener aku jatuh, aku lunglai, aku pingsan, aku diseret. Aku tuh cuma gitu doang, Allah gitu doang. Udah, pingsan lah di mimpi. Tempat tidur kamu digoyang-goyang Nah, ya? oh iya, terus di mimpi itu aku berasa eh, tempat tidur aku goyang-goyang, kayak di guruk 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 gitu. Mm-mm. Dan itu berasanya berasa beneran, bener-bener sampai Jadi keangkat, kayak kayak diangkat-angkat gitu. jadi kalau di film-film yang pernah kamu lihat tempat tidurnya digoyok-goyok seperti itu, adekku tuh malam itu Iya, tuh ngalamin. iya. Oh, tapi kalau nggak salah itu sebelum mimpi. Sorry, sorry. Mm-mm. Itu sebelum mimpi tuh sempat gitu dulu. Karena Mm-mm. aku sadar. Mm-mm. Pas diginiin aku sadar. Gruk, 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 gruk. Terus aku kayak, karena aku udah ngantuk, aku gini, apaan sih? Ntar diomelin Allah loh. Aku gitu doang. Mm-mm. Inget banget aku gitu doang. Abis itu baru mimpi yang tadi itu. Mm-mm. Yang diseret. Udah akhirnya aku pingsan nih mimpi. Anehnya, ya karena alhamdulillah kakak saya ada kelebihan. Mimpinya nyambung ke kakak. Iya, Kakak lihat Eta diapain Kak. Jadi karena aku udah pingsan di mimpiku, mungkin secara nggak langsung aku di situ udah nggak sadar mungkin. iya. Jadi memang Secara biologis juga udah mungkin udah pingsan ya secara ini gitu loh. karena posisinya emang kan adekku udah tidur dan dia tuh yang aku kenal tuh kalau tidur tuh lelap. Paling Mm-mm, duluan emang dia tidur bener. mm-mm, Nah, di mimpinya tuh nyambung gitu. Jadi pas kamu digoyak-goyak gini nih, adikku digoyak-goyak, aku nggak ngeliat sama sekali gitu loh kan di mm-mm. begini tapi dia mau minta tolong tapi nggak bisa ya. Iya, Nah, terus aku di dalam mimpi, jadi kita nih tidur satu ruangan, tapi mimpinya tuh nyambung. Jadi pas mm-mm. adikku lagi Udah minta pingsan, minta tolong tolong, kan, minta tolong pingsan. pingsan. Nah mimpinya lari ke kakak ya. Iya, jadi di mimpi itu awalnya aku tuh tidur, sebenarnya bukan mimpi kayak rep ya Iya, bahasanya. Aku tuh ada makhluk siluman kalau aku bilang karena apa? Jadi dia berbuntut gitu, terus lidahnya tuh panjang, ingin ngejilatin aku. ya jadi sama Eta ya kalau nggak salah yang digendong gitu bukan sih Kak? Iya, Jadi di mimpinya kakak, jadi kan aku pingsan. Habis aku pingsan, lanjutnya ke kakak adalah aku diangkat sama siluman itu di ruangan restoran yang pas malam aku mau tidur, aku nengok ke kiri gitu, ih kok serem banget sih nih ruangan. Dan di ruangan itulah mimpinya aku diangkat sama ya siluman, berarti dia berbuntut dan lidahnya panjang dan aku udah di kayak mau isep diisep kayak gitu. karena kan saat itu kan adekku kan emang belum merit ya. Jadi Iya. dia tuh kayak mau diambil apa sih sarinya gitu loh. Dia udah mau ditarik keluar gitu loh. Apa sih Mm-mm. itunya mau ditarik keluar tapi kan yang nggak bisa. Iya, akhirnya saat itu eh apa namanya? Kakak ya, kakak nolongin. Akhirnya kakak yang nolongin di mimpi. Kakak yang nolongin di mimpi, kakak doa, terus siapa yang datang ya Kak? Nabi Yusuf kalau Nabi nggak Yusuf. salah. Jadi di Iya. mimpi itu kok aku kan kembali ke aku nih sekarang versi aku ya. Mm-mm. Jadi kan aku tiduran gitu kan, tiduran terus dia mau ngejilatin aku terus aku nggak bisa. Nah, ketika itu ya udah akhirnya aku ngerasa sama kayak adik aku, kita itu benar. Jadi kita kayak ngelihat diri kita tidur tapi kita nggak bisa bangun gitu Iya, kan. bener. Nah, aku lihat di situ memang adekku tuh di antara mimpi tidak mimpi itu ditarik, ditarik. Cuman yang nariknya kalau menurut aku tuh banyak banget, bukan yang adikku lihat tuh cuma berapa gitu. Sebenarnya Iya, banyak, ta. iya. Jadi kayak
persembahan Ah, gitu nggak sih? Jadi kayak benar. persembahan ini loh. Jadi kayak yang lain yang di bawah tuh kayak siap mau makan. Iya. Kayak kita kayak jadiin makanannya mereka makan malam gitu. Nih loh udah ada gitu loh. Seolah-olah kayak gitu. Jadi adekku tuh udah ditunggu di suatu ruangan. Nah, petugas yang ini nih yang ngebawa. Jadi yang Eta lihat itu yang Heeh. orang yang akan ngebawa ke ruangan Iya, memang sebelah. kan Eta diseret-seret tuh, Nah, ditarik, diseret-seret untuk masuk ke ruangan itu. nah itu benar. Nah, Mm-mm. setelah itu kan ya di antara mimpi itu aku nggak ngerti itu mimpi atau enggak, pokoknya rep-rep lah bahasanya. Aku nolongin dia, tapi ketika aku nolongin, alhamdulillah ada sosok laki-laki yang masya Allah tabarakallah, menurutku tuh laki-laki yang sangat tampan, yang kalau di duniawi yang aku lihat seperti ini, dia Nggak tampan ada yang sekali, setampan dia. nggak ada gitu ya, tampan sekali, dan beliau itu pakai jubah. Hmm. Jubahnya tuh jubah emas. Mas. Nah, dia ngegibesin jubahnya bus gitu kan. Awalnya aku dulu nih yang nolongin adekku, tapi karena aku sadar, wah pasukannya banyak nih, alhamdulillah Iya. qadarullah, Allah mengirimkan bantuannya. Tadinya aku nggak tahu beliau siapa, ketika aku tanya, hatinya tuh bicara. Jadi dia nggak ngomong yang saya Nabi Nabi Yusuf, nggak kayak gitu loh. Dia cuma diem, dia senyum, tapi dia memperkenalkan diri. Hmm. Nah, dia bilang dia Nabi Yusuf. Akhirnya dia dengan fatwanya dia bilang, sujudlah engkau kepada Allah. Nah, iya merinding. Nggak mau juga, gibas lagi, sujudlah engkau kepada Allah. Nggak mau juga. Mm-mm. Akhirnya ada yang ketiga kali, sebagian ada yang sujud, yang sebagian nggak mau. Ih. Malah tertawa. Nah, yang tertawa itu tuh tetap nguasain adik saya gitu loh. Mm-mm. Mungkin pas Eta lagi yang budak-budak ya. Iya, pokoknya Eta udah nggak sadar itu. Pas Hmm. begitu Eta udah nggak sadar. Pokoknya setelah apa kan akhirnya dilibas kan ya. Hmm. Pokoknya dilibas itu sama jubah. Akhirnya Eta kebangun. Wah, itu yang namanya kebangun tapi ngos-ngosan. Mm-mm. Ngos-ngosan terus Kak, aku saking takutnya, Kak, Eta mimpi, Kak, gitu. Aku langsung lapor ke kakak, Kak, Eta mimpi, Eta diseret ke dalam ruangan. Kakak langsung bilang, loh, kakak juga mimpi hal yang sama. Jadi kita berdua itu mimpi hal yang sama, dan yang bikin kaget adalah setelah pagi-pagi aku buka selimut, ternyata di belakang bantalku, di kaki aku, itu ada tetesan darah. Bener. Jadi kakak nggak ada, bantal-bantal yang lain nggak ada. Ada satu lagi, Ada satu lagi yang saudara cowok, laki-laki. ya. Itu Tapi dia juga belum nikah belum kan? nikah. Iya. Jadi karena aku sepertinya emang ditandain gitu. Mm-mm. Jadi begitu aku angkat bantal itu ada tetesan darah, pokoknya di Seger. bagian kepala darah seger di bawah bantal kepalaku sama di bawah kakiku. Seger Itu darahnya. darahnya darah seger. Darah baru Nah, sih. darah baru. Nah, terus udah gitu, yang aneh, akhirnya kan karena kita ngalamin kayak gitu, udahlah cepet-cepet check out gitu. Pas kita keluar kamar, ternyata bukan kita doang yang ngalamin mistis kayak begitu. Iya, Hampir betul. semua saudara kita kan 3 kamar ya, Iya, Kak. 3 kamar. Dan sepupu kita yang ditandain juga dia mimpinya mimpi buruk, pokoknya mimpi Sama, serem, tapi ditarik kita juga. lupa, ditarik juga. Nah, Ditarik. kalau saudara yang lain yang kebetulan mereka bisa lihat juga, itu tuh lalu lalang ternyata di Iya. depan kamar itu dia lihat lalu sampai dia malam itu nggak tidur, bener-bener nunggu matahari terbit. Iya. Karena mau Karena dia bilang di tempat tidurnya di tempat tidurnya, ada makhluk itu, ada siluman itu. Jadi pada kayak perempuan, telanjang gitu ya. iya, Tapi berbuntut, ih, lidahnya panjang. Nah, sampai tuh yang family kita itu memang beliau itu bisa ya, bisa iya, memang punya kelebihan. Nah, beliau itu sampai nggak mau masuk kamar karena beliau ngeliat tempat tidur itu kayak ada sedang ada ada siluman. siluman, ada nunggu kayak gitu, kayak mau bayangin nggak kalau kita tuh tidur sama dia kan amit-amit. Ih, Makanya kalau tidur tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ada diharuskan wajib, untuk wajib iya. untuk kita kalau muslim itu wudhu dulu atau Mm-mm, minimal berdoa dulu mm-mm. bersih gitu kan, karena ya itu persaksian yang pernah terjadi. Jadi lagi mau tidur tuh di tempat tidurnya tuh banyak siluman, ada berapa, 3 apa 4 kayak Itu, gitu ya. nah sudah gitu yang kita akhirnya pagi-pagi kita nanya sama pelayan, Mm-mm. Pak, bukan, kita nanya, Pak, itu ini kamar bekas apa sih? Ternyata kamar yang kita tinggalin dulunya adalah makam keramat. Iya, sama pohon. Pohon keramat, bawahnya ada makamnya atau Ada apa gitu. makam, tapi Pokoknya itu tempat keramat, kamar yang kita perempuan-perempuan ah, ini tidurin. nah jadi di ini, di apa sih namanya?
dipotong ya, ditebang, ditebang, dibangun dibangun kamar gedung kita. baru. Iya. Yang tempat kita itu gedung baru. Jadi kita kan happy awalnya, oh gedung baru nih, bangunan baru. Mm-mm. Enak dong gitu, lebih bersih. Ternyata justru dulunya itu adalah tempat persembahan, tempat pesugihan. Nah, ada yang quotes-nya yang lebih menyeramkan. Supir kita tuh cari tahu besok Oh iya, paginya. benar. Supaya kita cari tahu besok paginya. Terus dia ngelihat anak yang punya hotel, Maaf ya, maaf, maaf banget. agak keterbelakangan Eh, sampai ke eh, fisik gitu. eh. Nah, Jadi kalau menurut supir saya ini, Bu, ini dia pesugihan. jangan-jangan pesugihan. Jadi, mungkin aku adalah tumbal Iya, selanjutnya. sama saudaraku yang laki-laki yang belum nikah tuh saat itu. Ya, Ya, untung aja. Ih, dulu tuh waktu itu Eta tuh ya masih kuliah ya? Kuliah apa SMA sih? Eta udah kerja. Udah Udah kerja? kerja, tapi belum nikah. Itu kan tahun berapa? Masih baru kerja ya? 2000, iya, 2000, 2012 lah. Tahun 2012. Kayaknya sebelum deh. Udah, karena kan kita pakai si Clarissa. Oh, pakai Iya. CRV ya? Bukan, kita pakai Oh iya ya, Ford pakai yang Ford ya. kan ceritanya mobil baru kita mau Oh iya, iya, Ford benar. mobil baru itu kan 2012. Iya, benar-benar. 2012 lah sekitar Jadi awal-awal hotel tahun. itu tuh di Purwokerto termasuk hotel yang paling bagus. Bener. Pas kita terang, ini bangunannya gede, bagus. Tapi nggak ada yang nginep, kita doang. Iya, gitu. Nah, anehnya pelayannya semua umurnya sama. Ya, semuanya, pokoknya banyak keanehan lah di hotel itu. Banyak yang ditutupin gitu kan. Nah, tadi kembali kepada itu, kita tanya nih ke saudara kita yang laki-laki. Dan ternyata dia juga cerita di bawah bantalnya itu ada tetesan darah. Tetesan darah. Jadi kayak ditandain. Mungkin ya, ini loh gitu. Tapi pinter caranya ngambilnya. Jadi ya maksudnya dia datangnya melalui tamu gitu loh. Nah, adik saya tuh yang udah raganya Mungkin hampir mau diisep jangan-jangan ya. ya Kak, yang kecelakaan udah ditandain gitu kali ya. Iya, Bisa pasti. jadi kalau mungkin Iya. ya malam itu apakah Eta bisa meninggal di situ atau kita pulang. Iya. Nauzubillah. Biasanya kan kalau orang pakai pesugihan itu kayak makanan gitu ya, pesugihan atau hotel atau apa. Biasanya itu kadang-kadang kan kalau nggak pegawai, tamu atau orang yang lewat depan lokasi. Lokasinya kan. Iya. Dan itu ditandain entah kecelakaan. Kayak restoran gitu ya, ada restoran Sunda ya di daerah Jawa Barat lah ya. Itu jadi kalau setiap lewat itu kecelakaan ya itu memang pasti ada aja. pesugihannya kayak gitu. Jadi dia pinter, nggak mau pesugihannya, nggak mau keluarga. Nggak mau keluarganya, dia nungguin orang. Ya mungkin waktu itu Eta kali yang diincer ya. Iya, memang adik saya diincar. Iya, karena waktu itu kan belum menikah. Belum. Ya kan. Terus tidurnya tuh dingin-gini deh. Iya, bener-bener Rasanya gimana tuh? kayak film horor. Gerdeg gitu. Dan ini tuh keangkat badanku. Terus kayak keangkat terus masih kayak repot. Aduh, jangan macam-macam deh, gue ngantuk nih, gue capek. Gitu doang akhirnya karena saking capeknya. Padahal aku penakut. Adikku minta tolong nih ke mama, gak bisa. Gak bisa, jadi kayak padahal deket, tapi ini kayak Kak, tolong Kak, kakak yang paling deket, kakak kan di bawah apa di sebelah, pokoknya lupa di deh. bawah. Ya, itu tuh sampai Kak, padahal ya Allah tinggal nyolek doang, tapi dibuat nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya ya untung lah. Ya alhamdulillahnya Allah masih ngelindungin gitu ya. Dan mama bangun tapi dia nggak ngeliat tempat tidurnya digini-gini. Enggak, padahal itu aku lagi berjuang banget di mimpi. Udah luar biasa, udah sampai pingsan diseret-seret dan diseretnya tuh sakitnya terasa loh. Itu yang aneh. Kan tangan kiri nih kan gini nih diseret, seret gitu diseret. Itu tuh dari sini ke sini tuh sakit kayak berasa perih. Aneh kan. Fisiknya sakit. Perih gitu. Padahal tuh mimpi tapi fisik terasa. Tapi memang ruangan itu pas pagi-pagi akhirnya nggak dijadiin restoran juga kan Kak? Enggak, emang kosong aja. Kosong. Terus pokoknya yang kursinya terbalikin. Pokoknya merinding deh. Kalau menurut aku sih si mas-masnya itu sebenarnya kata adikku kan kok mukanya kayak orang mencurigakan. Sebenarnya dia tuh lagi kayak berpikir kok nih orang berani sih tidur di sini. Kayaknya gitu ya. Tapi dia nggak berani ngomong. Mungkin dia tahu di kamar itu ada apa daripada si pengunjungnya pergi kali ya. Jadi dia kikuk sendiri kayak ya Bu, saya duluan Bu. Gitu. Bu, makasih Bu. Enggak Bu, dikasih tips aja Mas. Enggak Bu, langsung pergi. Aneh banget, baru banget ngeliat.
orang kayak gitu, Mm. Nah, pelayan. jadi gini, adekku tuh sebenarnya tuh banyak ceritanya ya. Jadi bukan hanya masalah di Prokerto yang dia hampir mau diambil sama makhluk-makhluk menjijikan itu ya, karena memang menjijikan kan, buntut berbuntut, lidah Mm-mm. panjang seperti itu, dan dia tuh bawaannya tuh kayak mau ngejilat-jilat, dan memang dia juga mau dijilat kan, ketika dia mau disedot mulutnya itu kan mau diambil intisarinya gitu kan. Hmm. Ternyata adekku tuh punya cerita yang nggak kalah serem. Dari Iya, ini cerita langsung kedua. aja nih cerita kedua nih, gitu. Cerita keduanya itu gini sebenarnya kan Eta kan bisa termasuk dibilang telat nikah ya. Ya, karena sibuk kerja. Baru ya aku kasih apa keenakan kerja. Pokoknya kita kan nikah di atas umur 32. Mm-mm. Tapi kan selama di atas maksudnya di umur-umur dari 25 gitu sampai 30-an kan Eta pasti nggak berhenti untuk ya usaha dong. Iya, Pasti ada lah yang mau nikahin apa kita ah. coba PDKT Cuman apa kan segala yang nggak macem. cocok. Cuma tuh memang gagal terus, nggak Ya, cocok, gagal nggak cocok dan Eta tuh entah kenapa kalau sama laki-laki tuh kayak kayak lama-lama tuh kayak enggak ini ya, enggak gitu loh Kak. ah. Padahal laki-lakinya nggak kenapa-kenapa. Apalagi nggak kenapa-kenapa. Nah, itu semua masih Eta jalanin, Eta nggak merasa itu adalah suatu masalah sampai waktu kakak podcast sama Kak Mongol. Iya, jadi Kan aku kakak pernah. pernah nih podcast sama Kak Mongol. Kak Mongol itu bercerita bahwa Lucifer itu kan suka menikahi ya, Iya, apa menikahi perempuan. mm-mm. Tapi Lucifer itu menikahinya perempuan yang, ini mohon maaf bukannya aku merasa aku Iya, hebat gitu ya, enggak, perempuan yang berpendidikan, yang bibit bebet bobotnya katanya jelas gitu kalau nggak salah kata iya, Kak Mongol, kata Kak lupa deh, Mongol seperti itu. bibit bebet bobotnya jelas Pintar. dan pintar dan pokoknya kayak ditandain kan. Aku akhirnya tanya sama Kak Mongol, Kak memang kalau perempuan diincar Lucifer tuh gimana gitu, emang kalau nikahnya gimana berwujud kan, namanya aku nanya waktu itu ya. Nah dari penjelasan Kak Mongol terus aku langsung gini, aku akhirnya langsung inget dengan kejadian diri aku cerita ke Kak Mongol kan, Kak jujur nih sebenarnya selama ini aku sering banget didatengin di mimpi sama seorang laki-laki yang mukanya sama. Mm-mm. Laki-laki, ya kita nyebutnya bule lah gitu Iya, ya. Laki-laki bule yang mukanya sama. Ya entah dia ngajak aku bersetubuh lah. mm-mm. Pokoknya berusaha di mimpi itu untuk bersetubuh. Mm-mm. Terus waktu itu aku lagi deket juga sama cowok. Terus begitu aku mulai suka sama cowok itu, aku dimimpiin dia lagi. Dia dengan tegas bilang kayak laki-laki itu nggak baik buat kamu, sama aku aja. Mm-mm. Posesif lah. Posesif banget dan Mm. mukanya selalu sama. Sampai Oh, sekarang pun Eta masih inget wajahnya itu dia ganteng ya? siapa. Dibilang ganteng nggak? Ya ganteng, tapi bukan ganteng yang ganteng, enggak. Mm-mm. Ganteng aja, memang kulitnya putih, rambutnya tapi apa blond ya. Mm. Rambutnya itu ya namanya kayak orang bule gimana Mm-mm. sih? Itu dia terus yang datang. Mm. Kayak kamu jangan sama dia, sama aku aja. Dia nggak bisa bahagiain kamu. Mm-mm. Itu. Terus besok datang lagi, kamu disakitin sama dia. Cuma aku yang bisa membahagiakan kamu. Kan aku jadi inget yang namanya setan, yang namanya iblis kan menjanjikan Betul. kepada kita kalau ya udah lo ikut gue aja, lo Mm. akan bahagia sama gue. Padahal kan itu jalan kesesatan gitu kan. Itu di mimpi selalu dan setiap abis mimpi itu pasti aku bermasalah sama cowok yang lagi deket sama aku. Terus ujung-ujungnya aku jauh lagi sama laki-laki. Iya, jadi kalau nggak putus berantem Selalu ya? iya, kalau nggak putus berantem. Ya maksudnya aku juga nggak banyak sih, maksudnya laki yang deket sama aku nggak banyak. Tapi setiap aku mulai menginikan diri untuk kayaknya boleh deh nih Baru cowok gue membuka, seriusin, baru membuka. kayaknya oke nih jadi suami. Baru niat begitu doang, kayaknya boleh nih oke nih jadi suami. Itu pasti dia datang ke mimpi. Akhirnya kata Kak Mongol, waduh dek, inget banget. Waduh dek, coba deh dek. Akhirnya dikasih kayak, walaupun Kak Mongol bukan muslim, akhirnya tuh Kak Mongol bilang, ya udah dek. Akhirnya dikasih cara-cara waktu itu sama Kak Mongol kalau nggak Iya, salah. dikasih. Namanya Kak Mongol pernah pengalaman kan ya, Iya, sama geng dia tuh ya. gangster. Gengnya dia. Jadi dia Kak Mongol mungkin tahu cara menginikannya. Dek, jangan sampai dek gitu. Usia lo berapa? Pokoknya Kak Mongol panik lah pokoknya Sampai waktu itu. sampai Kak Mongol tuh nanya tuh sampai detil. Detail banget. Terus
Waduh, Dek, udah gitu soalnya bukan apa-apa, Dek. Kata Kak Mongol, masalahnya lu itu kan kerja, lu jelas Ada kriteria ada kriterianya sebagai perempuan yang disukai disukai. oleh Lucifer, itu kata Kak Mongol. Saat itu. Terus aku sampai, Kak gimana dong Kak? Itu yang namanya panik. Akhirnya dari situ Kak Mongol kasih aku kayak, ya pokoknya deh gini, lo pulang abis ketemu Kak Mongol adalah disuruh ngejalanin sholat ini gitu. Terus bacaannya ini, walaupun Kak Mongol bukan muslim tuh Tapi waktu dia itu. tapi hebat loh, kamu nggak ngajarinnya secara Ngajarin Islam, secara secara Islam, deh karena Islam. lo Islam kata gitu, lo lakuin yang ini deh. Ya udah, berarti kan dia tahu kan itu ya mantan gangsternya mungkin Iya, itu akan patah dengan yang kita lakuin hal-hal kayak gitu, itu. iya. Akhirnya udah aku ngejalan malam itu juga aku sambil merinding sampai apa kakak selesai podcast sama Kak Mongol pulang. Malam itu juga aku langsung ngerjain yang diminta Kak Mongol. Plus Kak Mongol juga pesan mamahku juga harus tirakat juga. Iya. Waktu malam itu juga harus ngelakuin sholat apa dan bacaannya apa gitulah pokoknya aku lupa banget. Pokoknya walaupun Kak Mongol ngasih tahu dalam dalam bahasa Indonesia ya. Mm-mm. Maksudnya lo surat ini tapi setelahnya lo suruh pakai bahasa Indonesia gitu. Mamah pun disuruh lakukan hal yang sama sampai segitunya. Iya. Sampai dari seorang ibu yang melahirkan pun harus ya udah ini karena udah kayaknya udah ada tanda-tanda gitu. Ya udah akhirnya malam itu ya tak ikhtiar sama mama hajat tirakat. Tapi masing-masing tuh nggak bareng-bareng. Aku lupa selama berapa lama kalau nggak salah disuruh sama Kak Mongol. Alhamdulillahnya nggak pernah datang lagi tuh ke mimpi. Ah, Nggak pernah datang ke mimpi dan nggak lama setelah itu datanglah suami yang sekarang. ada Nah, petunjuk. yang lucunya suami yang sekarang ini pun sebenarnya tuh mau dikenalin ke Eta tuh dari 6 bulan sebelum Eta kenalan, Kak. Jadi kayak udah kasih tahu nih sama sama teman, lo mau gue kenalin nggak? Ya kriterianya suami yang sekarang gitu. Terus ya udah kenal aja dulu. Enggak tahu kenapa kayak tiba-tiba tuh aku yang nggak mau kenalan dulu. Terus kita udah ketemuan waktu tiba-tiba suamiku yang tiba-tiba nggak bisa ada kerjaan. Mm-mm. Jadi kayak padahal kita udah kenal dari 6 bulan yang lalu. Nah, begitu abis aku sholat, abis aku membersihkan diri dan segala macem, Nutup, istilahnya nutup. iya, kayak udah nutup. Terus aku deket sama cowok gitu, terus tapi ya nggak jodoh sama dia, nggak lama suamiku ini tiba-tiba kontak temanku untuk kok tiba-tiba gue pengen lanjut kenalannya sama si Meta Mm-mm. itu gue mau dong dilanjutin kenalan sama si Meta. Terus kata si temanku tuh kayak, lah kirain lu nggak apa istilahnya tuh nggak mau berlanjut nih berdua, boleh dong kenalin gue lebih jauh sama Meta karena sebelumnya pernah video call doang. Terus kayak kenalin lanjut dong sama Meta, dan itu ada di WhatsApp. Suami bilang nggak tahu nih tiba-tiba aja gue kepikiran si Meta. Jadi adikku tuh ta'aruf. Iya, jadi kayak oh ya udah gitu. Terus temenku aneh, ini kenapa sih tiba-tiba kok si Mas A nih pengen pengen apa pengen kenalan sama lo, tapi padahal kan udah lama banget lo berdua nggak mau satu sama lain gitu loh. Dan dia bilangnya tiba-tiba kepikiran Meta. Ya udah Udah akhirnya kita jalannya Allah kenalan. ya. Iya, akhirnya kita kenalan 11 hari kenalan aku dilamar, terus dalam saat bulan depannya udah jadi istri, semudah itu. Jadi udah Ya kan udah itu selain ya karena pasti jodohnya juga datang dari pasti Allah, tapi ya jalan itu menurutku ya tetap. membuka gitu Tetap lah loh. kan, karena aku selalu bilang gitu ya ke teman-teman juga, yang namanya hidayah apapun itu pasti kan harus Jemput, dijemput gitu kan, nggak bisa betul. duduk dalam rumah tuh datang datang kutuk kutuk kutuk, nggak gitu juga. Nah, adekku kan ada ikhtiarnya, dia menjemput itu semua hal baik, energi baik gitu ya, sehingga akhirnya ridho Allah turun, datanglah ini si pangeran ini untuk menikahi adekku. Dan memang adekku tuh emang emang suka disukai gitu, dia suka Mm-mm. mengheboh sendiri. Jadi kan kebetulan nih, bukan kebetulan, di rumah Sentulku itu, depan rumah itu tuh kan di seberang jauh sana itu tuh ada kerajaan jin. Ya, di situ tuh kerajaan jin. Jadi kan emang kan kalau kita kasat mata kita melihat itu kan nggak kelihatan kayak kerajaan ya, nggak kelihatan gitu. Itu hanya hamparan apa bukit dadawanan gitu Iya, aja gitu ya. Nah, di situ tuh di ujung situ tuh ada selokan. ya. Ya kayak bukan selokan, apa sih, kayak Kayak aliran air kecil lah pokoknya gitu. yang Mata air sungai, apa? mata Bukan, air ya, mata mata air air. ya. Mata air ada di situ tuh, di bawah situ. Makanya yang di dekat situ tuh nggak akan bisa dibangun gitu ya. Mm-mm. Nah, sudah
itu sudah lewat masalah yang si itu siapa namanya yang si Lucifer itu enggak bukan masalah lewat masih dalam era Lucifer nih. Heeh. Adekku itu juga disukai nama yang seberang Oh iya sana. bener. Iya bener. Jadi dia itu dia kayaknya mungkin primadona kali ya. Ya Jadi jangan primadona di kalangan jin juga tuh kakak. iya, jadi dia tuh Astagfirullahaladzim. dia disukai sama Nggak rajanya. ngerti kenapa ya kak Heeh, ya nah dia lagi sebenarnya. sholat gitu. Dia kan kalau di Sentul itu kan satu kamarnya sama anakku gitu Iya. kan. Nah dia itu perihal cuman dia ngangkat apa ya dia kan rumahnya di kamar anakku tuh depannya tuh ada balkon ya. Dia perihal cuma pengen ngambil apa barang di depan tapi kamu pakai anduk ya. Iya. Ya kan karena Iya dia habis bener. mandi Iya dia habis bener. mandi cuman hal kecil itu kan nggak hitungannya nggak sampai 1 menit dia Iya. cuma ngambil gitu doang tiba-tiba kamu kayak ngerasa apa pas lagi tuh kayak kayak berat gitu ya. Iya, pernah juga. Maksudnya kayak berat terus ini kenapa sih? Pokoknya aneh lah. Iya gitu Pokoknya loh. aneh Iya, banget. jadi dia lingkungannya dan dia ini kan memang orang yang gimana ya? Dia orang yang logika karena dia kan business woman. Jadi suka nggak suka, jadi dia pekerjaannya dia itu emang menuntut dia the real gitu loh. Tapi kan Iya. keadaan sisi lainnya dia itu memaksa dia untuk nggak di posisi zona Iya, itu. mungkin kayak gini ya. Jadi kayak kita kan berdampingan ya, Kak. Kakakku di dunia spiritualis gitu kan. Ini si Ade merasa ya udah itu kakak gua aja gitu loh. Gua dengan yang begini begini begini, udah dengan dunia gue sendiri. Tapi tanpa tanpa apa namanya? Tanpa ngejudge kakak atau apa kakak yang kakak gini. Ternyata ya memang kita keterikatan juga kali Iya, ya. di Kita kakak. keterikatan adik kakak, cuma aku tuh yang di fase kayak enggak lah udah kakak aja gue enggak. Ya ternyata ya namanya kita sama adik kakak, mungkin aku ada sinyal-sinyal itu juga Iya, yang bisa ditangkap di si para goib-goib iya. itu Tapi mungkin. kalau Tapi kan akunya nggak pernah ini, jadi kayak enggak lah inilah inilah. Eh dilala ya mbok jangan goib yang jadi suka jadi bahwasanya gitu tuh loh. nggak pesan moralnya bahwa adekku kayak sepertinya harus seimbang gitu Iya loh antara betul. kehidupan dia secara duniawi dia benar-benar bisnis woman adekku tuh Iya. pekerja keras banget dia itu kalau suruh milih jalan sama laki dia lebih ngedil-dilan dia bisnis dia akan lebih memilih Daripada shopping. dia lebih milih itu gitu loh karena asmara buat dia tuh nomor sekian gitu loh Iya. tapi dia untuk ngedil-ngedil bisnis tuh adekku gitu kan Mm-mm. emang pekerja gila Iya, banget gitu kalau untuk ukuran ya perempuan mungkin tuh ininya sangat. pelajarannya adalah ya udah kita memang hidup di dunia, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita berdampingan dengan yang goib, Iya, mungkin secara gitu. spiritual seperti itu. Iya, berdampingan dengan yang goib, jangan juga kita yang tidak boleh juga yang terlalu percaya, tapi nggak juga yang tidak meniadakan goib ya itu juga nggak bisa Enggak juga juga. kayak gitu. Tapi kamu masih ingat nggak yang waktu yang disukain sama yang Raja Jin di depan yang rumah Sentul itu? Agak lupa sih Kak sebenarnya Kak Eh, kalau yang disukain itu cuma kan ya udah kayaknya udah udah hilang karena ya. udah ada Sholat. Kak Mongol yang itu kan udah Oh, oh berturut-turut. iya, adekku kebetulan lagi ngejalanin itu, lagi Iya, ngejalanin juga. pokoknya sebelum ketemu Kak Mongol lah kalau nggak salah gitu. Jadi emang agak ajaib memang adik saya gitu. Akhirnya mau nggak mau ya dia harus, oh ya nih berarti hidup hidup harus seimbang, Ya jaga harus keseimbangan. seimbang antara Ah, ya ah. udah kehidupan duniawi, ekonomi sama spiritual gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya, Jadinya makanya sekarang mau dipanggil suruh cerita. Dulu-dulu mah nggak iya mau gitu. ikut-ikutan, bener-bener sama sekali enggak ah gitu terus. Tapi setelah udah ketemu ikut kakak, pernah juga ikut penelusuran kakak. Oh iya ya, ternyata ini juga ya bahwa ya spiritual apa dunia goib-goib yang itu tuh ada gitu. Iya, Mereka eksis, kita berdampingan gitu. Yang baik ada, yang jahat banyak gitu. kembali kan untuk ini, untuk memperindah keimanan kita gitu. Iya. Itu aja sih. Jadi jadikan itu aja. Maksudnya Mm-mm. jangan juga langsung dipatah-patahkan itu bahwa bukti bahwa manusia hidup di dunia itu alam manusia spiritual itu saling berkaitan Mm-mm. Dan gitu. ternyata memang untuk perihal jodoh itu memang dibilang bukan bibit bebet bebeten apa ya, memang harus seimbang spiritualisasinya. Apa spiritual ya itulah pokoknya. Iya, tapi Jadi dia nggak sadar loh. karena untuk mendampingi saya mungkin yang banyak disukain sama makhluk-makhluk aneh, akhirnya ternyata yang mendapatkan suami sekarang yang alhamdulillah
keimanannya pun ya Masya Bagus Allah, ya. tabarakallah. Terus kayak ya sama Ya benar-benar dunianya, pilihan tapi yang Tuhan. tidak terlalu agamis, ya persis lah. Iya, Jadinya gitu, memang harus, ya itu salah satu pesannya juga seimbangan gitu ya. aja. Nah, Cari ya, yang belum nikah, perempuan-perempuan cari suami yang agamanya, spiritualnya itu bukan hanya sekedar syariat, nggak sholat, ngaji, itu masih bisa goyang. Cari yang kecintaannya kepada Allah itu melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi cintanya kepada dunia itu. Dengan nah, begitu dia akan otomatis menjaga, benar-benar menjadi imam yang baik betul, gitu. betul. Kita kan semua pasti punya dosa ya, Pasti. pasti punya masa lalu, tapi begitu kita menikah terus kita dapetin suami yang bisa bimbing kita, insya Allah Iya. Tapi gitu. lucu loh adikku itu ya. Dia kan di sisi lain ini, kita kebalik lagi. Dia kan di sisi lain kan dulu kan dia nggak mau, oh nggak mau, oh nggak mau, biar kakak aja, aku dunia bisnis. Tapi kalau aku lagi ngamuk, yang bisa ngediamin cuma dia. Iya lagi, Aneh, iya lagi. nggak ada Dan bukan dengan baca-bacaan ya kak. nggak ada satupun yang nggak bisa berhentiin aku ketika aku tuh lagi ngamuk, lagi Ngamuk tanda kutip ya, spiritual ya. Ngamuknya bukan ngamuk yang tiba-tiba lo nggak ada angin nggak ada hujan, ngamuk kan nggak mungkin juga kak. enggak, Iya. yang ngamuk yang marah yang dalam keadaan spiritual ya, yang Ya, bener-bener ini. dan ada di dalam yang marah, dalamnya yang marah gitu loh. Dalamnya lagi marah, dalamku tuh lagi muara Mm-mm. banget. Itu yang bisa ngediemin tuh cuman adekku. Kan aneh, dia sosok nggak spiritual tapi dia bisa menjinakkan yang namanya Feni. Sedangkan yang di dalamku itu tuh kalau udah marah itu Pernah keluar macan ngeri. ya kak? Ah, Ingat gak yang kakak tiba-tiba ada kakak keluar macannya? oh iya, Macannya keluar, yang lain mental. Begitu aku ini langsung diem, langsung jadi kayak iya jadi kayak kucing. kucing. Jadi aku pernah 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 ngamuk kalau nggak salah laki-laki yang mau Iya, ngetes ngetes gitu deh ke aku ngetes. gitu kan, ngetes ngetes gitu ke aku. Sebenarnya aku juga udah nggak nyaman sama dia karena aku nyium dia tuh kayak ada bau-bau bangke gitu, nggak ngerti Mm-mm. kenapa gitu kan. Cuman kan aku nggak bisa langsung, bau banget sih nih orang, kan nggak gitu juga Mm-mm. ya. Nah cuman dia pengen ngetes ngetes nih pakai ilmu-ilmu yang aku nggak suka. Dalam aku marah, ngamuk, yang keluar pas lagi yang apa, Mau. yang mau yang keluar gitu kan, apes banget tuh laki. Terus ngamuk semua, ngamuk-ngamuknya yang lagi keluar yang dia itu nggak, dia pikir dia udah sangat mandra sakti nih. Sasri Wow. Mandraguna. Sakti mandraguna nih udah ya, ilmunya udah paling top up dah gitu istilahnya gitu. Bisa nih ngendel dia. Nggak bisa. Dia datang. Kucuk kucuk kucuk. Cuman diapain sih? Ya cuma nggak tahu, itu cuma punya keyakinan aja sama Allah bahwa ya Dielus ya? udah, kakak Dielus ya? kakak ya udah, kakak perempuan pasti punya kelembutan yang nggak ada yang bisa mengalahkan apapun ini selain ya kelembutan, udah gitu. Nggak ada yang misalnya selain kelembutan, jadi ya udah dipegang, kakak dielus doang, udah diem. Iya. Padahal yang sebelumnya si yang laki-laki tuh hocu 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 sampai gitu gitu. Terus saya ngeliatin dia jauh gini, kenapa sih tuh orang sampai kakak saya digituin banget gitu Mm-mm. doang. Tiba-tiba saya datang, awas minggir minggir, udah dielus. Terus nggak tahu gimana, udah kakak tiba ces aja selesai. Udah Iya, deh. sebenarnya dia juga jago, tapi dia itu, ya itu dia deh sok-sok nggak mau terima kenyataan, makanya akhirnya dia diganggunya begitu. Diganggunya, iya betul betul. Ada lagi yang waktu di puncak, yang aku juga ngamuk juga, yang badanku sampai ngelingker itu, Heeh, yang megangin 5 laki-laki tapi mental iya. semua. Jadi aku lagi ngamuk biasa gitu kan. Ini Jangan-jangan eta pawangnya kakak kak. kayaknya deh dia pawangnya deh. Soal Allah kayak mau ngebuktiin gitu loh, karena dibilangin kakaknya tuh Nggak ini pernah begini mau gini gini denger. gini, nggak pernah mau denger. Akhirnya dikasih hal lain baru kayak goyak-goyak, oh iya ya, oh iya ya. Kan dia kan emang rada-rada begitu cuek Iya kan gitu betul. orangnya. Nah akhirnya kakaknya lah yang dijadi ekspedisi gitu kan, ekspedisi alam gaib, Eksperimen. eksperimen. Aku ada kedua nih, aku ngamuk gitu kan, aku lagi ngamuk ngamuk sampai badanku melingkar setengah kayang begitu. Yang megangin laki-laki 6 orang itu di puncak kita. Iya. Dia cuma datang kucuk kucuk kucuk, nggak pakai yang jampi jampi Kak, bapak nggak kayak baca gitu. apa juga nggak Nggak ngerti. ada, dia cuma meluk doang gitu, dibisikin kupingnya, sembuh Tapi hilang. yang dibisikin apa tuh nggak tahu kak, tergantung kondisi kak. Iya tuh belagu dia. Nggak tahu, jadi kayak gimana cara, nggak ngerti. Ya udah pada saat kondisi gitu kayak suara tiba-tiba tek, oh harus gini, ya udah datang, set udah selesai.
Terus yang lain kayak tadi laki-laki pada ngapain sih lo 5 orang pada repot. Iya, Orang kakak gue cuma butuh ini doang gitu. iya aneh. Jadi kayak itu pawangnya dia gitu. Bayangin 5 laki-laki dengan badan gede, bukan 5 lebih ya. Iya. Om-om kita kan badan gede-gede itu Mm-mm. pada mental twing, pada mental semua dengan Mm. aku gerak begitu, dia datang kayak kayak pawang macan apa singa apa-apa untuk datang kayak udah Udah gitu. selesai, udah Selesai gitu sudah doang. persanduaran ngamuk itu. Jadi seperti itu. Jadi ya hikmahnya adalah bahwa ya tadi itu bilang adikku benar gitu Iya, ya, bahwa hidup tuh ada keseimbangan gitu kita kan, berdampingan dengan yang goib. berdampingan gitu, suka tidak suka, dan kita menghadapi dengan keimanan Hormati aja, aja, iya, hormati aja benar seperti itu. dengan keimanan. Dan sampai sekarang itu yang si Lucy itu udah Nggak nggak pernah pernah. datang lagi ke mimpi Alhamdulillah. sama sekali, udah nggak pernah ada mimpi yang aneh-aneh untuk nggak. Dulu mah sering banget mimpi cowok untuk ngajakin hubungan badan, sering banget Tapi untungnya dia nolak banget, loh. dan selalu menolak. Untungnya. Ya karena ya hubungan, untungnya logika pada saat sadar masih kebawa mungkin ke dalam mimpi ya gitu, Tapi jadi nggak semua. nggak semua ya, ada yang bisa Ada yang pernah nembus. sih Kak sekali ya, mungkin maaf agak vulgar, pernah sekali ada yang sudah sampai cium gitu, terus bahkan udah sampai ngebelai paha, udah yang kayak gitu. Cuma untungnya alhamdulillahnya mungkin ya karena Allah juga, aku dilindungin juga gitu, jadi nggak ada yang bisa nyetubuhin walaupun di mimpi. Kan katanya kalau yang setubuhin di mimpi itu berarti jin ya Kak ya. Iya, Nah itu kan, jadi kayak bahaya itu. iya, dan itu banyak banget, nggak cuma si bule itu doang, tapi yang paling sering ya si bule itu, gitu, yang bener-bener sampai dia frontal pengen ngajakin Iyalah kok bersetubuh ya, dan yang berhasil nyium tuh sebenarnya si bule itu. orang Kamongol aja kaget pas adikku cerita Iya, kayak gitu. Jadi syutingnya tuh waktu itu di di rumah. rumah, aku nontonin, ceritanya cuma nontonin gitu, nontonin tiba-tiba, lah kok kayak gue gitu. Ah, Gitu awalnya gitu, kok kayak yang gue jalanin gitu, awalnya gitu doang. Akhirnya Kamongol kok lagi cerita itu ya ngobrol, soal Lucia. iya, tentang Lucy dan itu apa, perempuan-perempuan yang dinikahi oleh Lucy gitu. Adikku merasa tadinya dia nggak cerita. Nggak, aku nggak cerita sama dia, dan malam itu Kak Feni itu baru tahu kalau aku ngalamin itu. Karena aku nggak pernah cerita sama siapapun. Terus apa malam itu baru kak, gue mau ngobrol lo sama Kak Mongol gitu. Kak langsung nanya Kak Mongol, terus ada Kak Feni di situ. Kok lo nggak pernah cerita sih gitu? Ya gue pikir ngapain bunga tidur doang gitu. Tapi begitu dengar penjelasan Kak Mongol, lah ini mah bukan bunga tidur biasa gitu, ini mungkin satu pertanda, dan itu juga ya karena memang juga jodohnya belum datang, tapi kan jadi kayak jadi pas gitu loh, Iya. matching gitu loh. Aku susah banget Nah, waktu itu. nah, kan waktu itu kan yang nemuin ada kerajaan jin itu kan salah satu awalnya kan dari kamu tuh ceritanya tuh yang di depan rumah Sentul itu seberang itu kan. Mm-mm. Nah, kalau yang nemuin di belakang rumah Sentul masih di rumah juga gitu ya. Ada yang menjaga petapa di situ kamu bukan sih ya? Bukan Tapi kamu dulu. ngerasa nggak waktu itu? Waktu itu cuma ngerasa kok kayaknya di situ ada apa lagi tuh, maksudnya kalau nengok ke situ tuh, wih, gitu. Ah, Nengok ke situ, tapi belum diliatin ya? nggak Oh, pernah. walaupun Alhamdulillah, deg-degan seperti itu. Eta nggak pernah ngeliatin apa-apa. Itu Tapi cuma kayak ngerasa. ngerasa. Iya, Oh, yang oke. jelas-jelas kelihatan tuh ya yang di Purwokerto itu Yang di aja. Purwokerto ya terasa ya. Iya, sama si bule yang di mimpi itu, Yang si itu jelek banget Lucy. lagi. Iya, untung yang Lucy juga masih ganteng sih, Kak. Iya, itu yang di Purwokerto mah jelek Cuma yang banget. di Purwokerto aja yang, ih, Tapi itu aneh ya, yang datang serem Nabi banget. Nabi Yusuf ya. Dia Iya, ngibas itunya loh, apanya jubah emas jubahnya ya. pakai bus kayak gitu. Sujud engkau kepada Allah. Nggak mau. Mm-mm. Ya Emang kata berarti Sulaiman lebih sulit, Sulaiman berarti siluman tuh siluman memang ya udah lebih ya, emang lebih katanya jahat lebih ya, jahat. Tahu nggak siluman itu siapa? ngeri. Enggak. Jadi siluman itu adalah dulunya orang yang mentuhankan ilmu, merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan, Hmm. merasa dirinya lebih jago daripada Tuhan, dan dia ngambil ilmu yang tidak mau mati. Hmm. Nah, akhirnya biasanya hal-hal yang kayak gitu jadinya makhluk-makhluk seperti itu. Hmm. Gitu. Jadi atas bawah menolak jadilah yang seperti itu Ya kayak dia ngambang ya Kak, iya, nggak jelas ya. iya. Karena kata Tuhan, ya, kamu ngambil ilmu yang nggak mau mati gitu loh. Saya nggak mau mati, dia pengen abadi. Mm-mm. Gitu. Oke. Gitu loh teman-teman. Oke teman-teman semua, dimanapun kalian berada, silakan ambil baiknya, buang yang dianggap tidak baik, hempuskan jauh-jauh sana pergi. Yang baik-baik dijadikan pelajaran untuk kalian semua. Saya dan adik saya Meta pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.